Selamat siang, perkenalkan saya Nadiri Ukasana, seorang mahasiswi bisnis online dari jurusan Accounting. Di sini saya akan menyurvei preferensi transportasi oleh Dinas Perhubungan Kota Metropolitan, di mana menyediakan studi kasus yang sempurna untuk memahami konsep dasar statistik, yaitu skala pengukuran, di mana memahami apakah data Anda nominal, ordinal, interval, atau rasio adalah fondasi dari setiap analisis yang valid. Mari kita identifikasi jenis skala yang digunakan pada survei ini dan pahami mengapa ini sangat penting. Untuk yang pertama, identifikasi jenis skala pengukuran. Di sini kita klasifikasikan 4 variabel utama dalam survei ini. Yang pertama adalah jenis transportasi utama, di mana responden hanya memilih kategori seperti mobil, bus, motor, dan lain sebagainya, di mana data ini berfungsi sebagai label atau nama tanpa urutan atau nilai numerik. Yang skala yang digunakan adalah skala nominal. Yang kedua adalah skala peringkat kenyamanan. Responden menyusun mode transportasi dari yang paling nyaman atau sampai ke yang tidak nyaman. Urutan penting, tetapi jarak antar peringkat, misalnya jarak antara peringkat 1 dan 2 tidak dapat ditentukan sama, yaitu skala yang digunakan adalah skala ordinal. Yang ketiga adalah skor kepuasan 1-10, di mana responden memberikan skor jarak antara skor diasumsikan sama, seperti misalnya perbedaan kepuasan antara skor 8 dan 9 sama dengan 9 dan 10. Namun skor 0 tidak berarti tidak ada kepuasan mutlak. Skala ini adalah skala interval. Yang keempat adalah pengeluaran bulanan. Variabel ini memiliki urutan jarak yang sama dan yang paling penting memiliki 0 mutlak. 0 rupiah berarti tidak ada pengeluaran sama sekali. Skala yang digunakan adalah skala rasio. Yang kedua, pentingnya memahami perbedaan skala. Memahami perbedaan antara nominal, ordinal, interval, dan rasio sangat penting karena menentukan teknik analisis statistik apa yang boleh dan tidak boleh digunakan. Untuk skala nominal dan ordinal adalah skala non-parametrik. Kita hanya dapat menggunakan statistik deskriptif dasar seperti frekuensi dan modus. Kita tidak bisa menghitung nilai rata-rata untuk data nominal karena rata-rata mobil pribadi dan motor tidak memiliki makna. Yang berikutnya adalah skala interval dan rasio, adalah skala parametrik. Data ini memungkinkan kita menggunakan uji statistik yang lebih kuat dan canggih, seperti menghitung rata-rata, standar deviasi, korelasi Pearson, dan analisis regresi. Inilah yang dibutuhkan untuk membuat prediksi atau generalisasi. Singkatnya, jenis skala adalah gerbang menuju metode statistik. Jika kalian melewati gerbang yang salah, hasil analisis Anda akan bias. Yang ketiga adalah implikasi kesalahan, klasifikasi skala. Kesalahan dalam klasifikasi skala dapat memiliki dua implikasi serius, yaitu kehilangan informasi atau penarikan kesimpulan yang tidak valid. Untuk yang pertama adalah kesalahan downgrading. Misalnya, dalam memperlakukan pengeluaran bulanan hanya sebagai kategori tinggi, sedang, dan rendah, di mana implikasinya Anda kehilangan kekuatan analisis. Anda tidak dapat melakukan regresi untuk melihat dampak pengeluaran terhadap kepuasan, padahal data rasio memungkinkan analisis yang sangat kaya. Yang kedua adalah kesalahan upgrading. Misalnya menghitung rata-rata ranking kenyamanan, seolah-olah itu adalah skor interval. Implikasinya adalah Anda menarik kesimpulan yang salah secara fundamental. Anda menganggap jarak antara peringkat sama, padahal tidak, sehingga hasil rata-rata Anda menjadi bias dan tidak memiliki dasar matematis yang kuat. Yang keempat adalah pengaruh skala pada validitas analisis. Pemilihan skala pengukuran yang tepat adalah prasyarat untuk mencapai validitas analisis statistik. Jika Anda menggunakan uji statistik parametrik pada data ordinal, Anda akan melanggar asumsi dasar uji tersebut. Ini akan membuat validitas internal penelitian Anda dipertanyakan. Dalam konteks bisnis dan manajemen, implikasinya sangat praktis. Jika Dinas Perhubungan salah mengklasifikasikan data, mereka mungkin pertama akan menghabiskan anggaran secara tidak efisien karena target perbaikan yang salah. Yang kedua adalah merekomendasikan kebijakan yang tidak didukung oleh bukti statistik yang valid, seperti mengalokasikan dana terbesar
hanya mendapatkan modus tanpa melihat korelasi. Jadi, memastikan setiap variabel jenis transportasi, peringkat, skor kepuasan, dan pengeluaran diukur dan dianalisis sesuai dengan sifat skalanya masing-masing adalah langkah pertama menuju pengambilan keputusan yang berbasis bukti yang akurat. Terima kasih.